ini insya Allah yang buat sebenarnya yang dimakan kita semuanya bersama kami alhamdulillah Ustaz kita Ustaz Dr. Nanan Sayyiwazi Al-Sinyaman hadir dengan kita dan mudah-mudahan bahwa bagian pendapat bahwasanya imam dan istiqomah. Amin amin. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Islamic Center Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah. Rasa syukur kita panjatkan atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan ibadahnya diterima, doanya dikabul dan mendapatkan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan beliau sebagai teladan dan kita termasuk umat yang bisa mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan Allah, tema pagi hari ini adalah dua hal yang sangat istimewa dalam pandangan Rasulullah SAW. Kenapa ini penting untuk dibahas? Karena dua hal ini dipandang istimewa oleh Rasulullah SAW. Disebutkan dalam salah satu hadis bahwa kata Nabi ada dua hal yang tidak ada yang lebih istimewa dari dua hal ini. Yang pertama adalah al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua adalah an-naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk sesama muslim. Ini juga kerap sekali dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang tadi telah dibacakan ayatnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia melakukan kebajikan amal soleh, maka dia adalah sebaik-baiknya makhluk. Dan kita juga banyak menjumpai di dalam Al-Quran, misalnya innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati aqimus shalah wa atuz zakat. Kalau kita kaji dalam bahasa Arab, ada kata sambung yang disebut dengan huruf athof. Kata sambung itu dalam bahasa Arab disebut huruf athof. Menggunakan kata sambung waw itu di antara maksudnya itu adalah dan. Itu limutlaqil jam'i fil hukmi. Artinya apa? Antara beriman dan beramal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Ya, beriman harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh juga harus didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya beriman tapi tidak melakukan amal soleh, maka keimanannya bohong. Melakukan amal soleh tidak didasari dengan iman kepada Allah, amal solehnya juga tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pantas Rasulullah mengatakan bahwa dua hal yang sangat istimewa
menurut Rasulullah itu adalah beriman kepada Allah, yang kedua adalah amal soleh. Sekarang kita bahas satu persatu. Kenapa beriman kepada Allah itu adalah hal yang sangat istimewa? Karena iman itu adalah hal yang sangat mahal. Sangat mahal. Dan orang dikatakan husnul khotimah atau su'ul khotimah ketika dia wafat, ketika dia mati adalah tergantung dia mati, dia wafat bahwa iman atau tidak. Kalau dia wafat, kalau mati, kemudian di hatinya disertai dengan iman yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan bahwa inna min na'imid dunya yakfikal iman wal islam ni'mah. Dan sekian banyak kenikmatan di alam dunia ini, nikmat Allah kan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah tidak bakal bisa dihitung. Dari sekian banyak nikmat itu, maka kata Sayyidina Ali, cukuplah ketika kita dijadikan orang yang beriman, cukuplah ketika kita dijadikan orang Islam, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya belok sedikit. Di dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat al-ijad wal imdad. Al-ijad itu Allah jadikan kita wujud. Dijadikan kita ini lahir di alam dunia ini, lebih dari kita ada di alam dunia ini, kemudian kita dikaruniai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan ada orang yang terlahir dari orang tua yang bukan muslim. Kita alhamdulillah kita terlahir dari orang tua yang memang sudah beragama Islam atau seorang muslimah. Maka kita harus bersyukur alhamdulillah. Termasuk nikmat yang sangat besar adalah kita dijadikan ada oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adanya kita di alam dunia ini kita ditakdirkan termasuk orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, wal imdad, nikmat yang besar itu adalah nikmat keberlangsungan. Allah melahirkan kita di alam dunia ini, Allah bertanggung jawab. Allah berikan nikmat yang tidak terputus-putus dari mulai kita masih di alam rahim sampai kita lahir, sampai kita setua ini. Nikmat Allah nggak bakal putus-putus. Dan saat kita meninggal, itu saatnya Allah menyempurnakan nikmat kepada kita. Jadi yang pertama, iman kepada Allah itu adalah hal yang sangat istimewa. Husnul khotimah atau su'ul khotimah tergantung kita mati membawa iman atau tidak. Dan iman itu penting sekali. Bahkan ada satu riwayat, sahabat itu pernah ditanya oleh Rasulullah SAW. Kalau kita ditanya kaifa haluk atau kaifa halukum, Nabi pernah bertanya kepada sahabat kaifa asbahtum. Akhir-akhirnya di waktu subuh Nabi bertemu dengan para sahabat. Kemudian kata Nabi, bagaimana kabar kalian wahai sahabat-sahabatku pagi ini? Sahabat menjawab, alhamdulillah nahnu bil mu'minina billah. Alhamdulillah ya Nabi, kami dalam kondisi beriman. Coba, kita kan biasanya kalau ditanya kabar apa jawabnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat penting, afiat itu penting, tapi lebih penting dari sehat walafiat adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehat kalau tidak beriman, sehatnya enggak ibadah, Pak. Ya, afiat. Tapi kalau afiat itu biasanya sehat lahir dan batin, bukan sehat lahiriahnya saja. Jadi kalau sehat walafiat itu sehatnya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat ketika ditanya bagaimana kabar kalian, mereka menjawab kami beriman. Itu menunjukkan bahwa perkara iman itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, kok kalian pede dalam kondisi beriman? Apa bukti iman kalian? Sahabat bertanya, nashkuru ala ni'mah. Kami bersyukur atas nikmat.
Nasbiru 'alal bala, kami bersabar atas ujian. Yang ketiga, wa nardu 'alal qada, dan kami ridho. Jadi cirinya orang yang beriman itu adalah bersyukur kepada Allah saat dia mendapatkan nikmat, dia bersabar atas ujian Allah, dan yang ketiga dia ridho atas ketetapan Allah. Bahkan ada ulama yang menjelaskan ridho 'alal qada. Al-qada itu al-hukm asy-syar'iyyah. Ridho atas hukum-hukum Allah. Jadi orang yang beriman itu ya taat kepada hukum Allah, perintahnya dijalankan, larangannya dijauhi. Oke, jadi sahabat pun memandang keimanan itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Sampai ditanya kabar, jawabnya alhamdulillah kami dalam kondisi beriman kepada Allah. Dan disebutkan dalam salah satu hadis, jaddidu imanakum bisyahadatain. Mantapkan iman kalian dengan sering-sering mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita setiap sholat ada bacaan yang disebut dengan tasyahud. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, tasyahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Kalau sampai kita sholat zuhur lupa nggak tasyahud awal, maka nanti disunahkan sujud sahwi. Tapi tasyahud awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Tapi kalau tasyahud akhir itu termasuk rukun. Nah, dalam tasyahud awal atau tasyahud akhir kita membaca 2 kalimat syahadat. Tapi itu syahadat sebagai memenuhi syarat rukunnya sholat. Nah, lebih mantap lagi saat kita selesai sholat kita membaca 2 kalimat syahadat. Bahkan setiap kita ingat kita ulang-ulang membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi, kalau namaku disebut lanjutkan dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi sering-sering Pak baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat itu bukan kalimat yang hanya diucapkan oleh seorang mu'alaf atau calon orang yang mau masuk Islam. Kita yang sudah Islam sangat mungkin keislaman kita ternodai dengan sifat dan karakter kita, dengan amalia-amalia kita. Maka sangat penting kita untuk memantapkan keimanan kita dengan sering-sering mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita pengen kan Pak saat meninggal kita bisa mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita pengen mengucapkan kalimat itu saat kita meninggal, maka sering-seringlah baca 2 kalimat syahadat. Iman itu penting. Iman itu penting Pak. Beruntung ya Haji Fulan meninggal itu membaca 2 kalimat syahadat. Di dalam hadis Nabi, barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah dakhala jannah, dia masuk surga. Apalagi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita yang sudah muslim Pak, itu cukup la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tapi kalau non muslim ke muslim itu harus menggunakan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita yang sudah muslim lebih mantap lagi kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya baca hadis yang lain. Man dawama 'ala syahadah fa yulqinuhu yuthabbituhu Allah 'alaiha bi qabrihi wa yulqinuhu iyyaha. Barang siapa yang mendawamkan membaca 2 kalimat syahadat, maka Allah akan tetapkan kalimat itu di dalam hatinya. Barang siapa yang seringnya membaca 2 kalimat syahadat, maka kalimat itu yang bakal kita ucapkan saat sakaratul maut. Kenapa? Karena kalimat yang sering kita ucapkan, kalimat itu yang bakal Allah sematkan dalam hati kita. Wa yuthabbitu Allahu 'alaiha bi qabrihi. Bahkan ketika kita ditanya malaikat mungkar dan nakir di kubur, saat kita bingung mau jawab apa, maka wa yulaqinuhu iya, Allah yang bakal ngajarin kalimat itu.
Jadi kalau kita ditanya marrubuka wa man nabiyuka wa ma kita buka, kemudian kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu beres, Pak. Kenapa? Kalau dua kalimat syahadat itu pasti Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, dan kitab sucinya Al-Quran. Maka sering-seringlah membaca dua kalimat syahadat. Ini akan memantapkan keimanan kita. Jaddidu imanakum bisyahadatain. Bahkan yang lebih hebat lagi gini, Pak. Asyhadatu tahdhibudz dzunuba hadman. Syahadat itu bisa menghancurkan dosa sehancur-hancurnya. Kita sering kalau habis sholat kan membacanya istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagus, itu kalimat asalnya dari seseorang yang bernama Nasuha, sahabat namanya Nasuha. Nah, itu dia ketika melakukan kesalahan mengadu kepada Nabi, kesalahannya sangat parah, kata Nabi, kamu sungguh keterlaluan, kamu keluar dari rumahku. Itu Nasuha ini jalan mundur, Pak, mundur sambil mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi kesel karena kesalahan si Nasuha ini sangat keterlaluan. Jadi dia seorang sahabat penggali kubur. Kemudian ada yang meninggal, kain kafannya terbuat dari sutra, kain sutra. Dia tergiur untuk mengambil kain sutra itu. Begitu kain sutranya diambil, digali lagi kuburnya, diambil, kemudian ternyata jenazahnya itu perempuan muda dan cantik. Ini saya baca di dalam kitab Sunan Abi Dawud, ada hadisnya. Kemudian setelah jenazahnya dia khilaf, akhirnya digagahi jenazah itu. Begitu digagahin hidup sebentar, ngomong, hei Nasuha, kamu keterlaluan. Nasuha ini lompat langsung nangis, mengadu kepada Umar bin Khattab. Mengadu kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab gak bisa jawab, diam aja. Ngambil kain kafan jenazah, jenazahnya cantik digagahin. Itu kan dosa yang sangat keterlaluan, Pak. Umar bin Khattab diam. Akhirnya kata Nasuha ini, kalau begitu antarkan saya kepada Rasulullah. Kata Umar, ya saya akan antarkan kamu kepada Rasulullah, tapi aku gak sanggup ikut masuk. Akhirnya Umar bin Khattab di luar rumahnya Nabi. Nasuha masuk. Nasuha ngadu, ya Nabi, saya telah melakukan dosa yang sangat besar. Apakah dosa saya diampuni ya Nabi? Inilah asbabul nurut kenapa Nabi mengatakan sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas dari murkanya. Nabi ngomong begitu. Tapi habis ngomong begitu Nabi bilang gini, emang kamu melakukan apa? Nasuha cerita yang tadi, Nabi kesel, Pak, kamu keluar dari rumahku. Nah, pas keluar itu sahabat Nasuha membaca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi kesel. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya Nasuha. Akhirnya ada ayat tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini asal mulanya begitu. Tobatlah kalian sebagaimana tobatnya Nasuha. Nah, tobatnya Nasuha ini Allah Maha tahu, dia benar-benar tobat. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa tobat yang benar disebut tobat nasuha, itu sejarahnya begitu. Betapapun dosa seorang hamba sangat besar, kalau dia tobatnya benar, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi iman itu sangat penting sekali. Sering-seringlah kita mengucapkan dua kalimat syahadat untuk memantapkan iman kita. Dengan membaca dua kalimat syahadat, mudah-mudahan kita nanti mati husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat itu, dan saat kita dihadapkan dengan malaikat mungkar dan nakir, maka kita pun akan bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini akhir hayat kita bisa mengucapkan dengan lantang, dengan tegas, dengan penuh kesadaran mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata orang yang sangat beruntung itu bukan saja dia beriman, tapi juga melakukan amal soleh. Oke, saya ulang tadi.
aqimus shalah wa atuz zakah, amanu wa amilus shalihat. Yang pertama, orang rajin sholat, Pak, kalau tidak dia bayar zakat, maka sholatnya tidak akan diterima. Ya, orang melakukan kebaikan, amal soleh, senang sedekah, senang berbagi, tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka sedekahnya itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Atau ada orang gini, saya mah biar kata jarang sholat, walaupun saya nggak sholat, tapi saya kan orang jiwa sosialnya tinggi, saya senang bantu orang. Itu bantu orangnya, Pak, sedekahnya, Pak, jiwa sosialnya kita, Pak, tidak ada artinya di hadapan Allah kalau kita tidak menjaga sholat. Jadi dua-duanya itu harus seimbang. Tapi begini, Pak, ini soal hablum minallah, hablum minannas. Amanu itu kan hablum minallah, sedangkan amilus sholihah itu hablum minannas. Itu dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Ada satu riwayat, ini saya senang cerita, saya mau cerita. Ada sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini ibadahnya luar biasa, Pak. Tiap hari dia puasa. Malamnya jarang tidur karena bermunajat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak istrinya pun jarang ketemu dengan Abu Darda. Kemudian ada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi melihat apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Darda ini. Sahabat Salman Al-Farisi memberikan satu komentar, "Wahai sahabatku, aku salut dengan ibadahmu. Tapi ingat, anak istrimu punya hak atas dirimu, perutmu juga punya hak untuk makan, matamu juga punya hak untuk tidur." Kemudian Rasulullah mendengar apa yang diucapkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Rasulullah memberikan apresiasi kepada sahabat Salman. Wahai Salman, ya Salman anta faqih. Wahai Salman, kamu pintar. Ini menunjukkan bahwa betapapun kita semangat menjalankan ibadah ritual, kita jangan sampai melalaikan ibadah sosial. Jangan sampai karena kita semangat ibadah, iktikaf di masjid, baca Quran misalnya, sampai kewajiban kita untuk anak dan istri kita diabaikan. Jangan karena alasan semangat ibadah nggak kerja, itu salah, Pak. Ya waktunya ibadah, waktunya cari nafkah kerja, karena cari nafkah itu juga adalah menjalankan perintah Allah. Kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada anak istri itu kewajiban. Maka ketika kita kerja sama saja menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus imbang. Ibadah ritual kita bagus, ibadah sosial kita juga bagus. Tadi yang telah dibacakan innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kalau kita ingin menjadi sebaik-baiknya makhluk, maka kita harus beriman dan melakukan amal soleh. Bahkan di dalam surat Al-Ma'un itu dikecam oleh Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Intinya, termasuk orang yang mendustakan agama adalah orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Siapa orang yang lalai dalam sholatnya? Dia tidak memiliki kepekaan sosial. Saya baca dalam hadis qudsi misalnya. Kata Allah gini, wahai hambaku, aku akan menerima sholat seorang hamba kalau dengan sholatnya dia peduli dengan penderitaan orang lain. Jadi kalau kita sholat, Pak, senang zikir, senang sholat, senang baca Quran, tapi tetangga kita butuh bantuan, kita bisa bantu, kemudian kita tidak mau membantu, maka sesungguhnya kita termasuk orang yang mendustakan agama dan dicap oleh Allah di dalam Al-Quran termasuk orang yang sholatnya lalai, sholat tapi tidak memiliki kepekaan sosial. Ya, ada satu kisah lagi. Ini nanti ditutup dengan tanya jawab kan. Ada satu kisah lagi. Ada sahabat termasuk menantunya Rasulullah yaitu Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan itu terkenal, Pak, ahli tahajud. Bahkan ada ayat Quran. Tadi saya melihat ada adik-adik yang menghafal Quran.
Ada ayat qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu ayat itu turun, sabab turunnya itu karena Allah salut dengan ibadahnya Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman itu tahajudnya tiap malam, Pak. Dan sering sekali menghatamkan Quran dalam tahajudnya itu Utsman bin Affan. Dan Rasulullah itu sangat kagum, ngefans kepada menantunya, yaitu Utsman bin Affan. Sampai Nabi bilang begini, seandainya dua putriku bisa dinikahkan sekaligus dengan Utsman bin Affan, niscaya akan aku nikahkan dua putriku untuk Utsman bin Affan. Tapi sekaligus kan nggak boleh, Pak. Jadi Utsman bin Affan itu menikahi putrinya Rasulullah, yang pertama Ummi Kulthum, yang kedua Ruqayyah. Gak tahu Ruqayyah dulu kemudian Ummi Kulthum, yang jelas turun ranjang. Jadi begitu Ummi Kulthum wafat atau Ruqayyah wafat kemudian menikahi adiknya itu boleh. Itu kecuali kalau dua-duanya sekaligus itu nggak boleh. Nah itu karena apa? Nabi itu sangat ngefans sekali kepada Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan itu diberikan julukan Dzulnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Dua cahaya yang dimaksud adalah putrinya Rasulullah SAW. Dua putrinya Rasulullah, yaitu Ummi Kulthum dan Ruqayyah. Ya, jadi Utsman bin Affan itu ahli tahajud, Pak. Bahkan satu ketika Utsman bin Affan itu pengen iktikaf di Masjid Nabawi. Iktikafnya nggak sehari dua hari, iktikafnya itu 40 hari. Utsman bin Affan iktikaf. Utsman bin Affan itu kan sudah berkecukupan, Pak. Semangat ibadah. Kemudian dilihat oleh Nabi, wahai Utsman, kamu di dalam masjid terus ada apa? Kata Utsman, ya saya pengen niat iktikaf. Berapa lama kamu iktikafnya? Pengennya 40 hari. Bagus. Tapi wahai Utsman, maukah aku tunjukkan satu amalan yang pahala tidak kalah hebatnya dengan iktikaf itu? Utsman tentu senang. Ya Nabi, tunjukkan apa itu amalan yang pahalanya tidak kalah dengan iktikaf 40 hari 40 malam di Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, itu si fulan sahabat Anu sepertinya sedang butuh dibantu. Kamu keluar dari masjidku, bantu dia. Membantu orang lain diniatkan karena Allah, membantu tetangga kita, membantu orang lain, menghilangkan kesusahannya, itu termasuk amalan yang luar biasa. Bahkan pahalanya bisa lebih baik daripada iktikaf 40 hari. Itu menunjukkan bahwa semangatnya kita menjalankan ibadah ritual jangan sampai lupa dengan ibadah yang sifatnya sosial. Beriman dan beramal soleh itu harus seimbang, harus jalan dua-duanya. Harus jalan dua-duanya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana peristiwa Mi'rajnya Nabi, coba Pak bayangkan, satu kondisi yang paling nikmat dirasakan oleh Rasulullah adalah kondisi saat Mi'raj. Saat Nabi berjumpa dengan Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Itu ada dalam tasyahud. Itu nikmat sekali dirasakan Nabi saat berjumpa dengan Allah, kekasihnya, zat yang terbaik. Kalau kita jadi Nabi, kira-kira bakal balik lagi nggak? Nggak bakalan, Pak. Udah ketemu sama zat yang terbaik, udah ketemu dengan sang kekasih. Makanya Nabi disebut Habibullah. Kita nggak bakalan balik lagi. Itu yang diucapkan oleh Muhammad Iqbal, seorang filosof Islam. Seandainya aku mengalami pengalaman yang dirasakan oleh Nabi, bertemu dengan Allah, pengalaman yang paling nikmat, kayaknya saya gak bakalan balik lagi, kata Muhammad Iqbal. Tapi Nabi dengan keluhuran akhlaknya, dengan kemuliaan budi luhurnya, maka Nabi mau balik lagi. Padahal ketika Nabi balik lagi menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa dia telah mengalami perjalanan Isra dan Mi'raj, apa yang diterima Nabi? Dicela, dicaci, dihina. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya Nabi bilangnya Nabi sudah stres, Nabi gila. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj itu bertepatan dengan Amul Husni. Amul Husni itu tahun duka citanya Nabi setelah ditinggal wafat oleh pamannya, disusul ditinggal wafat oleh istrinya tercinta Khadijah, Sayyidah Khadijah.
Nabi sedang sedih Pak, nyender di Ka'bah, tiba-tiba Jibril turun menjalankan perintah Allah untuk mengisra dan memi'rajkan Nabi. Jadi ketika Nabi cerita, saya telah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas Mi'raj sampai ketemu dengan Allah. Ini halusinasi, ini ngarang-ngarang cerita ini. Makanya kita jangan pernah berpikir gini ya, beruntung ya ketika kita dilahirkan, seandainya kita dilahirkan di zaman Nabi. Iya beruntung kalau kita termasuk orang yang beriman. Kalau termasuk golongannya Abu Jahal, Abu Lahab gimana? Jadi disyukuri aja kita lahir tidak sejaman dengan Nabi, disyukuri. Kita lahir tidak sejaman dengan zamannya wali-wali, disyukuri Pak. Tidak lahir zaman sekarang. Dan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disyukuri, itu yang terbaik, Pak. Ya, iman itu luar biasa. Oke, saya ingin menjelaskan bahwa antara iman dan beramal soleh itu adalah dua hal yang sangat istimewa. Saya tutup dengan hadis Nabi gini. Sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ma afdhalul a'mal? Amal apa yang paling utama? Ini Nabi Pak, perlu kita ketahui. Nabi itu kalau jawab pertanyaan suka beda-beda jawabannya. Oh kalau begitu Nabi nggak jelas. Bukan berarti Nabi nggak jelas, bukan. Nabi itu kalau jawab pertanyaan tergantung siapa yang bertanya. Coba, kalau yang tanya anak kecil, Nabi jawab birrul walidain. Ya Nabi, amalan apa yang paling utama? Yang nanya anak-anak, dia punya kedua orang tua. Nabi jawab birrul walidain. Amalan yang paling utama itu kamu berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang nanya lagi, maaf afdhalul a'mal, haji mabrur. Amal yang paling utama itu haji mabrur. Kemudian Nabi ditanya lagi, maaf afdhalul a'mal. Nabi jawab, idkhalus surur ala qalbil mu'min. Amal yang paling utama itu adalah membuat orang lain merasa bahagia. Gimana caranya biar kita ketemu orang seneng? Itu amal yang paling utama. Tapi juga Nabi pernah ditanya, ma'afdul a'mal as-salawatul khamsi ala waqtiha. Amal yang paling utama itu apa? Salat 5 waktu di awal waktu. Itu Ibnu Abbas juga bilang begitu. Semuanya benar, Pak. Nabi menjawab, amal yang utama itu membuat orang lain merasa bahagia, senang. Sekarang gini, Pak, apa yang membuat orang lain senang? Apa? Nabi menjelaskan dalam turunan hadisnya, membuat orang yang lapar jadi kenyang. Coba kalau kita lapar tiba-tiba ada yang ngasih makan, seneng nggak? Seneng. Apalagi siang hari lagi lapar, temenin gue makan yuk, buat traktir. Nah itu kebiasaan yang baik dan itu kebiasaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Membuat orang lain merasa senang. Orang lapar senang dikasih makan, orang haus senang dikasih minum. Nah itu. Kemudian yang kedua, di antara orang membuat yang merasa senang itu adalah menghibur orang yang sedang berduka. Ada orang lagi frustasi, lagi depresi, lagi berduka. Kemudian kita kasih motivasi, kita kasih semangat. Makanya kalau ada orang lagi sakit, kita tengokin, jangan malah ditakut-takutin. Kita tanya ke orang yang sakit, Bapak sakit apa? Sakit diabetes. Tetangga saya punya penyakit diabetes, mati Pak. Jangan begitu, itu nakut-nakutin Pak. Udah tenang aja Pak. Setiap penyakit itu ada obatnya. Yang penting Bapak pikirannya positif, insya Allah sembuh. Banyak kok orang yang punya diabetes jadi sembuh. Gitu Pak, ngasih semangat. Jadi pokoknya jangan sampai ada orang yang lagi terpuruk, lagi sedih, kemudian kita malah memperparah situasi. Kalau kita mau ngomong kayak gitu, gak usah nengokin sekalian. Masa nengokin cuma mau nakut-nakutin aja. Ya, itu tetangga saya Pak, punya diabetes, diamputasi kakinya. Terus ternyata nggak sembuh lagi, diamputasi lagi. Ya orang malah jadi, wah gimana ini? Jadi berikan semangat orang yang sedang putus asa. Ada orang misalnya lagi sakit-sakitan,
Ustadz, saya nggak tenang, Ustadz. Saya pernah ngalamin begitu, Pak, di rumah sakit Mayapada. Ada pasien, saya salah satu bimbingan rohani, Pak, di rumah sakit Mayapada, yang dekat Fatmawati itu. Ustadz, saya tuh kayaknya nggak tenang, hati saya gelisah. Kenapa, Pak? Karena saya waktu masih muda pernah berbuat salah. Waktu itu keluarganya suruh keluar semua. Saya bicara 4 mata, Pak. Dan saya nggak mau menceritakan salahnya apa, karena ini amanat dari Bu. Pokoknya salahnya parah. Apakah dosa saya diampuni, Pak? Saya jawab, Pak, nggak ada dosa yang nggak diampuni, Pak. Pokoknya dosa semuanya diampuni. Asal Bapak minta ampun dengan sebenar-benar. Asal Bapak taubat nasuha. Saya bilang begitu nangis, Pak. Nangisnya itu karena merasa lega, tenang. Itu kan semangat, Pak. Coba kalau saya jawab, waduh parah banget, Pak, dosa Bapak, nanti Bapak meninggal, Bapak dipikir sama malaikat. Wah, gimana nanti? Bapak bakal masuk neraka abadan-abadan. Wah, malah nangis. Dan karena memang begitu, Pak, sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, Allah akan ampuni kalau kita minta ampun. Yang penting wa maghfiratan qoblal maut, mendapatkan ampunan sebelum kita mati. Yang penting nafasnya belum nyampe tenggorokan, masih sakit, masih sadar akan dosa. Makanya gini, ini kalau saya belok sedikit ke kitab tasawuf Al-Hikam. Sakit itu adalah gerbang makrifat, Pak. Ada orang yang lupa, nggak mau sholat, begitu dikasih sakit, ingat jadi ke masjid, Pak. Itu pintu di antara pintu-pintu makrifat. Jadi sakit itu juga bisa jadi karunia. Dia kalau nggak dikasih sakit, nggak tobat-tobat, nggak berubah-berubah, Pak. Kayak ada orang, Pak, sakit kurus banget. Tiba-tiba dia aktif ke masjid, tiba-tiba dia rajin jamaah. Bahkan kalau yang komatnya nggak ada, dia komat walaupun suaranya pas-pasan. Saya senang sekali, Pak. Tapi begitu sehat, gemuk lagi, nggak ke masjid-masjid lagi. Balik ke asalnya. Jadi kadang-kadang sakit itu adalah karunia. Karena sakit itu bisa jadi itu yang menyadarkan seseorang jadi ingat dan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu iman dan amal soleh harus jalan dua-duanya. Jangan sampai kita semangat menjalankan ibadah. Bahkan begini, Pak, ada orang ahli tahajud. Ini sampaikan ke istri-istri apa ini, soalnya ibu-ibu tidak ada ya, ada ibu. Ada dalam satu hadis begini, siapapun perempuan, seorang istri yang dia sholat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin. Kemudian Nabi ada catatan yang penting, wa ata'at zaujaha, kemudian dia taat dan patuh kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu yang dia mau. Tapi catatannya itu dia taat kepada suami. Artinya mafhum mukhalafahnya, kalau dibalik, barang siapa ada seorang istri yang sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi sama suami melawan saja, sama suami nggak taat saja, bawaannya itu durhaka sama suami, maka dia tidak akan masuk surga. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya kepada suami. Tapi suaminya yang bagaimana dulu? Ya biasanya kalau saya nyampein ini yang ke ibu-ibu pasti nanyanya gini, Ustadz, kalau suaminya tukang mabuk gimana? Kalau suaminya nggak sholat gimana? Kalau suaminya galak gimana? Suka main tangan gimana? Yaitu Islam mengajarkan kalau suami kita memang tidak soleh, apalagi sampai ninggalin sholat, mabuk-mabukan. Kalau kita sabar, yakin kita bisa merubah dia, sabar, Pak. Tapi kalau nantinya dia nggak bisa berubah, lebih baik lepas. Lebih baik dilepas. Ini saya baca dalam kitab Akhlaqun Nisa. Oke, jadi intinya beriman dan amal soleh harus jalan beriringan. Sholat kita tidak akan diterima kalau kita tidak melakukan amal soleh, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Bahkan dalam hadis itu disebutkan gini, kalau ada orang yang sholatnya rajin tapi maksiatnya tetap jalan, apalagi dolim kepada orang lain, maka akan aku terima sholatnya, kemudian aku lipat sholatnya, aku lemparkan sholatnya di depan mukanya. Artinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatnya rajin, sosialnya juga harus bagus. Hubungan dengan Allahnya bagus, dan hubungan dengan sesama bagus. Seandainya kita dapat dua-duanya, iman yang kuat dan memiliki jiwa sosial yang tinggi,
berarti kita termasuk orang yang sangat-sangat beruntung mendapatkan dua hal yang istimewa dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai pengantar. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Pak Ustaz. Luar biasa dan bahagia. Semoga kita selalu berkati. Kalau Pak Ustaz ini bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahadat. Umat ini. Panjang ya Pak. Cukup. Ya. Ya. Yang kedua apa tadi Pak? Hah? Oh, ciri-ciri orang yang mau mati. Ya. Oke, saya jawab dulu biar gak lupa. Yang pertama, apakah mungkin orang bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, sedangkan orang yang mau mati itu kan bahasanya sama rasa Pak ya. Diliputi rasa takut, diliputi rasa sedih, belum lagi menanggung sakitnya penyakit gitu. Saya baca di dalam salah satu tafsir Al-Quran bahwa hebatnya kalimat Allah. Jadi nggak mesti gini Pak. Syukur-syukur bisa memang. Nggak mesti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita gini, kalau mentalkin orang yang mau meninggal, kalau orangnya udah demikian parah bahkan sudah koma, jangan panjang-panjang Pak. Bacain dua kalimat syahadat, dua kali aja, kuping kanan, kuping kiri. Karena saya salah satu bimbingan rohani ngadepin orang sakaratul maut Pak. Saya hampir sebulan sekali. Hampir sebulan sekali saya ngadepin orang sakaratul maut di rumah sakit Mayapada. Itu kalau orangnya sudah parah banget, kan kalau suruh ngikutin dua kalimat syahadat susah Pak. Ya kita bisikin aja dua kalimat aja di telinga kanan, telinga kiri, kemudian kita talqin Allah, 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 Allah. Di dalam kitab tafsir, Allah itu kalau hamzahnya dihilangin satu jadi lillah. Ya kan? Allah, lafzul jalalah kan Allah jadi lillah. Lamnya dihilangin satu jadi lahu. Lamnya hilangin satu lagi jadi hu. Hu bunyi hu-nya hilang jadi ha. Ha itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang meninggal, misalnya kita talqin Allah, Allah. Kemudian dia hanya bisa
Itu nafasnya, mudah-mudahan hak yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kan kita membaca Allah, Allah itu kan enggak harus ini, Pak. Enggak harus menggerakkan dua bibir. Allah. Cuman lidah saja, lidah. Tapi kalaupun lidah sudah kaku, Pak, itu nafas, hembusan nafas kita itu juga huknya, domirnya kembali kepada Allah. Makanya ada zikir Allah, 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 hu. Itu hu itu domir hak kembali kepada Allah. Tadi tulisannya huwa, Pak. Huwa dibacanya dia kembali kepada Allah. Bahkan makanya gini, saya kok lihat ya, bapak saya meninggal nggak ucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan la ilaha illallah juga nggak kedengeran. Cuman haknya itu kembali kepada Allah. Haknya itu kembali kepada Allah. Makanya kita mesti husnudzon, berbaik sangka. Ada orang mau meninggal, lama sekali sakaratul mautnya. Kalau orang Jawa nyebutnya nazar. Nazar itu lagi najah, lagi sakaratul maut. Kok lama itu? Jangan-jangan dosanya banyak. Enggak juga, Pak. Enggak mesti, Pak. Ya Allah lagi bersihin dosanya, lagi diampuni oleh Allah. Ya termasuk begini, kan di zaman Nabi ada orang yang meninggal beliin hutang, Nabi nggak mau nyolatin. Saya tahu beli hutangnya banyak, dia meninggal kita nggak usah nyolatin, dia ngikutin Nabi salah. Nabi itu lagi ngajarin, Pak, betapa kita jangan meremehkan hutang. Tapi kalaupun kita punya tetangga, kita tahu hutangnya banyak dan kayaknya belum bayar, tetap kita nyolatin jenazahnya. Karena sahabat Nabi nggak mau nyolatin, tapi Nabi mempersilahkan sahabat, silakan kalian saja yang nyolatin. Itu tentu orang yang hutang karena gaya hidup. Udah mampu bayar, udah jatuh tempo nggak mau bayar sampai ke bawah mati, Pak. Tapi kalau misalnya nggak bisa bayar hutang karena memang kondisi ekonomi yang nggak bisa, yaitu lain soal, Pak. Allah Maha tahu. Kembali ke pertanyaan. Jadi kalau misalnya syahadat kepanjangan, maka boleh dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Allah pun susah karena lidahnya sudah kaku, maka hembusan nafasnya itu juga kembali kepada Allah. Makanya gini, ada yang mengatakan gini, kalau kita di tengah laut, Pak, tiba-tiba perahu yang kita naiki kena ombak, apa yang kita ucapkan? Gitu. Gitu. Itu juga fitrah, secara fitrah itu kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, apa ciri-cirinya orang yang mau meninggal? Ya, ciri yang pertama yang pasti boleh jadi sakit. Tapi ada juga orang yang meninggal nggak sakit dulu. Nah, ciri-ciri orang yang mau meninggal itu biasanya apa ya, Pak? Dia sudah nggak respon. Kalau sudah sakit parah ya sudah nggak merespon. Saya biasanya feeling. Kalau saya dipanggil di rumah sakit Mayapada, Ustadz, ada pasien yang sedang butuh bimbingan. Maksudnya bimbingan talqin menghadapi sakaratul maut. Dalam hati saya ini kayaknya nggak lama lagi. Tapi kan saya nggak tahu nggak lama lagi itu berapa jam lagi, nggak tahu. Tapi nggak lama lagi itu paling sehari 2 hari. Tapi kadang ada yang kelihatannya masih seger, Pak. Masih seger, malah sempat ngomong ke saya gini, Ustadz, kalau saya dikasih sembuh, saya janji mau belajar ngaji. Ibu-ibu tuh mau belajar ngaji pokoknya. Kalau saya sembuh, Ibu bagus. Jadi kalau pengen sembuh harus nadarnya bagus, pengen belajar ngaji. Tapi hari berikutnya, Pak, saya dikabarin lagi, Pak, Ibu kritis. Yaitu saya ke situ, saya talqinin dan meninggal. Artinya saya nggak nyangka kalau dia nggak nyangka kalau dia akan meninggal cepat besoknya. Ada yang gelisah banget. Tiba-tiba begitu dibacain surat Ar-Ra'd, Pak, ini ijazah. Ar-Ra'd. Jadi kalau ada orang meninggal bisa dibaca akan meninggal, bisa dibacakan surat Yasin, bisa juga dibacakan surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd biasanya kalau orangnya itu kelihatannya udah gak ada harapan lagi. Dan kita minta keikhlasan keluarga. Mohon keluarga agar diikhlaskan. Baca surat Ar-Ra'd, Pak. Ar-Ra'd itu nggak lebih panjang dari Yasin. Cuman kadang-kadang kalau nggak sering dibaca, itu bacanya lebih lama. Karena kurang lancar bacanya. Tapi kalau Yasin kan udah hafal. Ar-Ra'd, begitu selesai langsung ditupin ke ubun-ubunnya. Nanti ya.
Kita kan punya pengalaman bisa ngadepin orang meninggal, Pak. Bisa keluarga kita, orang tua kita. Bacain ar-rahdu kalau sudah kondisinya sudah sangat kritis. Ar-rahdu sudah selesai, tiupin ke ubun-ubunnya. Dibacain lagi, tiupin ke ubun-ubunnya sampai 3 kali, kemudian ditalqin. Dibacakan 2 kalimat syahadat, terus Allah, Allah, Allah. Allah, Allah itu kan pendek Allah. Bisa la ilaha illallah syukur. Saya pernah ngadepin gini. La ilaha illallah. Dianya nerusin, Pak. Muhammadur Rasulullah. Dia nggak ngikutin la ilaha illallah ya enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal, Pak. Itu artinya sepertinya masih sadar banget sampai bisa nerusin 2 kalimat syahadat itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal. Jadi cirinya orang yang meninggal gimana? Secara pasti ya ngelihat kondisinya yang lebih parah, bahkan kakinya juga sudah dingin, responnya. Dan biasanya gini Pak, saya biasanya kalau ngadepin orang yang mau meninggal, itu ketika ditalkin sepertinya tidak merespon, saya doanya gini, ya Allah bihaqqi Rasulillah, dengan kebenaran Rasulullah, kekasihmu ya Allah, hawwin alaihi fi sakaratil maut, mudahkan dia dalam menghadapi sakaratul maut. Dengan kata lainnya Allah, kalaupun dia dosanya banyak, jangan pandang dia ya Allah, dia umatnya Rasulullah, dia umatnya kekasihmu ya Allah, mudahkan dia dalam menghadapi sakaratul maut. Apa yang terjadi Pak? Matanya berlinang air mata, tiba-tiba nangis Pak. Saya sering sekali ngadepin orang begitu. Kalau matanya udah nangis, udah netesin air mata, udah bentar lagi tuh ditalkin seperti nggak merespon. Tapi begitu dia nangis, itu bentar lagi tuh Pak. Itu detik-detik yang sangat menentukan. Saya pernah mentalkin mertuanya Direktur Angkasa Pura. Mertuanya Ibu Maulana. Beliau sudah pensiun tapi sekarang diangkat sebagai apa gitu. Itu 3 bulan di rumah sakit pakai selang Pak. Gak mati-mati. Ya karena memang peralatannya canggih dan memang belum waktunya. Begitu dirawat di rumah dapat sebulan, terus keluarga memutuskan coba panggil ini dong Ustadz biar didoain. Bukan doain biar cepat mati, bukan Pak. Jadi kita minta ke Allah biar dia tenang dalam menghadapi sakaratul maut. Malah ada orang yang ketakutan, jangan panggil Ustadz dulu, kasihan mama. Saya pengen mama tetap hidup. Bukan, saya itu nggak doain orang cepat mati karena nggak ada yang bisa memajukan dan tidak bisa yang mundur, nggak ada yang bisa kok goro-goro didoain itu jadi matinya cepat. Enggak. Cuman sakaratul maut itu dimudahkan, hatinya ditenangkan oleh Allah. Karena kan di dalam surat Ar-Rahd itu aukul lima bihil mauta, kan ada kalimat itu ya, yang hafal Quran, aukul lima bihil mauta. Dan itu dijelaskan tentang bagaimana kondisi orang di surga dan sebagainya. Ya, jadi ciri-ciri orang yang mati, kadang ada juga orang yang sudah nggak bisa minum, nggak bisa makan, dikasih minum keluar dari hidung. Saya bacain Ar-Rahd Pak, tapi malah sembuh. Itu nenek dari istri saya sembuh malah. Malah tamu-tamu yang datang udah nebak-nebak, kayaknya malam Jumat nih meninggal. Nengokin nebak-nebak begitu. Malah yang nengokinnya mati duluan Pak. Iya. Silakan Pak, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pengalaman dari saya pernah sakit karena ibu pengajian fokus hadir datang berbalik. Jadi istri saya bisa hari di rumah sakit dia diponis jantung. Terus tahu bagaimana dibawa ke ICU karena sebentar bisa menjadi jantung masyarakat dia. Terus saya sudah dokter
tambah lagi jantung dan itu apa? Dan kebetulan ada di sekarang di Blok D dan Blok D dulu di Blok dan dulu. Kemudian dia melakukan dokter ahli jantung hanya diputuskan dipindahkan dari rumah sakit karena bahwa data cerita yang masalah tadi di saat saya bisa itu semua dengan jadi apa yang saya katakan tadi tapi ternyata karena itu masuk kalau misalnya ada itu harus ngomong yang ngomong semua kan Suaranya kecil ya. karena dia bisa apa yang terjadi dari sini dari bidang untuk boleh kamu pindah ke luar sana boleh masuk kosong akhirnya sama dari sini dapat dia masa di berbeda ini rekor sakit kondisi di bawah sekarang di dalamnya itu saya beli hari itu sampai alat sekarang ada canggih sorot ternyata jadi tidak dianggap yang seperti itu dengan sebuah perkara tidak langsung dipindahin. Wah, begitu masuk ke ambulan bersama saya turun dari rumah sakit saya pikir yang pertama pucat lagi seperti kita seperti ini berbagi pengalaman begitu masuk ke apa dokter istri saya belum diperiksa oleh apa mana surat itu rekor medisnya di bawah ketawa jadi ketawa ini tentang misi saya apa yang sampaikan ibu-ibu orangnya tulis dari dokter di sini dokter gila di sini betul itu rumah sakit saya semua polisi takut sama dan ini diambil takutnya ada belum sana dokternya ketawa akhirnya diajak cuma kamar di atas naik ke atas begitu saya masuk ya apa yang diceritakan tadi semua orang yang dorong itu bunyi semua terus 49 semua nah itu akhirnya jam 12 malam dari panggil dokter kandungan 1 jam 8 Pak, jam 8 nanti Pak ada semua ternyata menyampaikan bahwa istri bapak hamil di luar kandungan itu kan dokter apa hasil pemeriksaan di sini dokter di sini sakitnya jantung sakitnya darah tinggi diabetes sekarang hamil di luar kandungan saya kaget luar kandungan akhirnya bawa jam 12 malam operasi dan kata saya Pak kalau ini juga harus ada tindakan operasi karena istri bapak hamil di luar kandungan jadi sebabnya kenapa itu bisa jadi pecah di dalamnya itu darah itu netes dinetes di luar di dalam kulit atau di luar itu ya. nah itu ceritanya berbagi dengan teman-teman di sini jadi rumah sakit Maria ini banyak salahnya terus Tapi yang benar hamil di luar kandungan berarti itu Pak. Iya, dokter istri saya kan perempuan, waktu melahirkan dia kan perempuan. Ini yang lulus tahun itu dokter laki
Saya jawab, kalau bukan yang besok dengan dokter yang perempuan bisa saya minta dokter yang nggak bisa istri saya cuma orang harus dokter. Akhirnya dokter saya kadang-kadang saya istri bapak keluar. Kenapa tidak ada jawab? Ternyata 70% orang yang hamil di luar kandungan pecah. Bukan apa tanpa ayah untuk yang bisa membuahkan anak. Itu ada dua dan satu. Itu yang kedua belum pasti. Hidung telurnya jadi stabil, lalu diambil telur, dipecahin. Terus saya dipanggil setelah cuma 1 jam, berangkat paling Pak, botol besar, ini darahnya, terus liter, ini yang dibuki, dan saya jahit. Ini steril dan apa? Dan steril karena saya. Terus steril kan masih semua. Nah, setelah itu saya lama ini bukan operasi ya Pak, saya lama ini hidupin darahnya, karena banyak banget ya. Dimasukin ke gelas jadi sama ilmu yang ada di bumi. Ini berbagi dengan teman-teman yang ada dan ada hubungan dengan tamu yang tadi. Iya. Nah, jadi hati-hati dokter terus benar saya sendiri ada hubungan dengan tamu. Setelah saya tanya, terus orang Ya, itu yang ada kaitannya dengan pembahasan. Ya, jadi walaupun pingsan masih dengar. Gitu. Jadi kalau ada orang mau meninggal ditalkin Pak. Mudah-mudahan dia dengar walaupun nggak bisa ngikutin, nggak bisa ngikutin lisannya, mudah-mudahan hatinya bisa ngikutin. Ya. Ya. Terus kesimpulan yang kedua, tolong diluruskan, saya lupa harus nafas dan berkumpul dengan saya di atas sama bersyukur yang berdialog bahwa amal apa yang terkait ada 3 masalah. 1 sholat 4 waktu. Yang kedua ada 3 saya tinggal 1. Ya, jadi gini Pak, itu Nabi bertanya, Ibnu Abbas pernah ditanya gini, ma'afdhalul a'mal. Ibnu Abbas menjawab, amal yang paling utama itu sholat 5 waktu di awal waktu. Nah itu berdasarkan penjelasan Nabi juga. Tapi ada juga yang ditanya Nabi itu ditanya amal apa yang paling utama? Haji mabrur. Amal apa yang paling utama? Berbakti kepada orang tua. Amal apa yang paling utama? Membuat orang lain senang. Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Iya. Ya, oke. Saya ngerti. Jadi gini, saya jawab ya Pak. Ibnu Abbas itu pernah ditanya sama sahabatnya, hari apa yang paling baik? Hari Jumat. Bulan apa yang paling baik? Bulan Ramadan. Amal apa yang paling baik? Sholat 5 waktu di awal waktiha. Ini bagus banget nih Pak. Ketika Ibnu Abbas wafat, sahabat yang pernah bertanya kepada Ibnu Abbas cerita kepada Ali, Ali, saya pernah bertanya 3 pertanyaan. Hari apa yang paling bagus, bulan apa yang paling bagus, dan amalan apa yang paling bagus. Kata Ali, apa jawabnya Ibnu Abbas? Hari yang paling bagus hari Jumat katanya. Bulan Ramadan bulan yang terbaik katanya. Dan amal yang terbaik sholat 5 waktu di awal waktiha. Kata Ali, itu jawabannya Ibnu Abbas benar. Seandainya seluruh sahabat yang pinter, yang alim ditanya jawabannya sama kayak jawaban Ibnu Abbas. Tapi aku punya jawaban yang berbeda. Itu makanya kita harus menghargai perbedaan. Kata Ali, apa hari yang terbaik? Hari yang terbaik adalah hari di mana nyawaku dicabut oleh Allah, saya bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu hari yang terbaik. Mau hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis.
Kalau aku dipanggil oleh Allah, sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu akan menjadi hari yang terbaik. Apa bulan apa yang paling baik? Aku punya jawaban yang berbeda, bukan bulan Ramadan. Bulan yang terbaik adalah bulan di mana pada bulan tersebut aku bisa taubat dengan taubatan nasuha. Bulan apapun, apalagi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Artinya apa? Kita kalau mau bertobat kepada Allah, tidak usah nunggu bulan Ramadan. Kalau nyampe umurnya, kalau tidak gimana? Kita dosa Ramadan ini masih lama, keburu mati kita tobatnya nunggu bulan Ramadan, Pak. Terus amalan apa yang paling baik? Kata Ibnu Abbas tadi apa? Sholat 5 waktu di awal waktiha. Kata Sayyidina Ali, amalan yang paling baik itu adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat akan menjadi amalan yang terbaik kalau sholat kita diterima. Sedekah akan menjadi amalan yang terbaik kalau sedekah kita diterima. Jadi jawaban Sayyidina Ali itu universal, Pak. Betul. Ibnu Abbas menjawab sesuai dengan dalil-dalil. Jadi gini Pak, kalau ada perbedaan bukan berarti yang satu benar, yang satu salah. Boleh jadi dua-duanya benar tuh. Sayyidina Ali dengan Ibnu Abbas beda. Ya, Sayyidina Ali dengan Ibnu Abbas beda, tapi dua-duanya benar Pak. Benar. Jadi jangan alergi dengan perbedaan. Kunut nggak kunut, ya kan? Zikir keras dengan zikir sin, dua-duanya benar Pak. Dua-duanya benar. Kalau istilahnya Dr. Yusuf Qaradawi itu ta'addudul haq, berbilangnya sebuah kebenaran. Bisa jadi benar dua-duanya. Coba saya kasih contoh ini Pak, biar kita bisa menghargai perbedaan. Al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru. Ini masalah iddah. Orang yang diceraikan oleh suaminya bukan cerai mati, cerai hidup nih Pak. Itu iddahnya itu thalathata quru. Quru ini ada ulama yang memahami 3 kali haid. Tapi ada yang memaknai sebaliknya, bukan 3 kali haid, 3 kali suci. Nanti hitungannya akan berbeda, Pak. Mana yang benar? Boleh jadi dua-duanya benar. Begitu, Pak. Itu dari salah kata quru saja. Ulama beda-beda pendapat, Pak. Makanya kalau ada kelompok yang marilah kita kembali kepada Quran Sunnah, semuanya juga kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang benar Quran Sunnahnya mutlak itu. Tapi interpretasi pemahaman kita terhadap Quran dan Sunnah itu bersifat relatif, bisa benar bisa salah. Penafsiran ulama A bisa benar bisa salah. Penafsiran ulama B bisa benar bisa salah. Apalagi kita nggak merujuk kepada ulama, langsung baca Quran, baca terjemahnya, bikin kesimpulan sendiri. Itu yang nantinya parah itu. Jadi kita umat Islam, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Salafi, mau Jamaah Tabligh, itu kembali kepada Quran dan Sunnah semuanya. Cuman ada yang kembali kepada Quran Sunnahnya langsung, ada yang melewati ulama. Ya kita mau belajar Quran Sunnah harus belajar kepada ulama, Pak. Kita mau paham Quran harus belajar ilmu tafsir. Tafsir beda dengan terjemah. Ayo. Jadi pertanyaan Bapak mengingatkan saya dengan itu tadi. Itu ada di dalam kitab Nashul Ibad. Nah, termasuk pembahasan saya juga ada di kitab Nashul Ibad di bab pertama. Ya la khoslatan nilai syai'an afdalu minhuma al-imanu billah wa taqulil muslimin. Oke. Saya rasa cukup ya, Pak. Masih ada satu lagi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya tidak bertanya alami sendiri. Jadi tadi suatu sekali yang saya sampaikan ketika masyarakat apa Iktikaf. Ya. Itu kondisinya apakah karena
Utsman bin Affan ini seorang kaya Ya. sehingga sedekah dia jauh lebih bermanfaat orang lain atau kondisi apa Atau kondisi umum gitu ya. Saya pernah juga mendengar dalam surat Ibrahim ayat 24 27 Ya. saya baca sedikit. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuka kalimat yang baik seperti pohon yang baik akar kuat dan cabang yang pulang langit. Pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu dikasih Tuhan dan Allah membawa Quran itu untuk manusia dan mereka selalu. Tapi ini ketika sahabat pada posisi yang mungkin secara finansial ekonomi itu baik. Bagaimana untuk mendapatkan amalan-amalan yang terbaik yang mungkin levelnya sampai dengan level seperti sahabat Utsman bin Affan. Iya. Ini mereka ekonomi baik sehingga beramal banyak. Iya. Ya. Nah, ini pertanyaannya bagus banget ini Pak. Jadi Nabi tentu tahu Pak, kalau Utsman bin Affan itu ibadahnya luar biasa kan. Dan Nabi tahu kalau Utsman bin Affan itu cukup secara ekonomi. Makanya ketika orang kaya, misalnya kita jadi ustadz nih, jadi kiai, orang kaya nih, ustadz amalan apa yang Bapak harus bantu banyak orang? Karena memang dia punya kemampuan, harta. Nah kalau yang nanya orang miskin, jawabannya sama kan nggak pas Pak. Orang nggak punya apa-apa suruh sedekah. Kalau yang nanya orang miskin, sabar, kan gitu. Kamu harus jadi orang sabar. Kalau yang nanya orang suka temperamen, Pak, dikit-dikit marah. La taghdab wa lakal jannah. Ini anak-anak kan hafal ya. Jangan kau marah bagimu surga. Jadi Nabi itu hebatnya, Pak. Hebatnya Nabi itu bertanya, jawabannya itu tergantung siapa yang bertanya, Pak. Makanya ketika Utsman kemudian lagi iktikaf, padahal Nabi tahu ibadahnya Utsman itu udah banyak, gak kurang ibadahnya. Dan Utsman itu punya kemampuan. Dan Utsman itu bukan saja ahli ibadah, memang ahli membantu. Cuman Utsman kan mungkin pada waktu itu nggak tahu, Pak. Nggak tahu kalau ada orang yang butuh dibantu. Makanya dikasih tahu sama Nabi. Daripada kamu itikaf lama-lama di sini, keluar dulu kamu. Bantu orang lain. Sepertinya dia butuh dibantu. Itu Utsman bin Affan. Dan Nabi lagi ngajarin betapa ibadah sosial itu nilainya sangat tinggi sekali. Saya mau cerita nih Pak. Saya cerita sedikit saja. Ada sahabat lagi sholat Pak. Tiba-tiba datang pengemis. Minta-minta, coba. Kalau kita kan kita lagi sholat kok pengemis renjel-renjel minta-minta. Pasti kita kesel kan. Saya lagi sholat kamu udah lihat. Kalau sahabat itu enggak. Lagi sholat, lagi ruku Pak. Ada pengemis datang tangannya gini. Itu lagi sholat nyopot cincin dulu. Cincinnya dikasih. Paham ya Pak? Lagi sholat pengen sedekah. Kalau ada orang yang minta-minta. Dan gini. Tadi kalau nggak salah itu ada kaitannya dengan pertanyaan Bapak. Kan orang meninggal itu kan kadang melihat bagaimana kondisi orang nantinya di surga atau di neraka udah ditampakkan. Dan memang gini, ada riwayat ada seorang sahabat yang meninggal. Sebelum meninggalnya ngomong gini, andai kata masih baru, andai kata semuanya, andai kata masih baru semuanya, andai kata lebih jauh. Istrinya bingung, ini bapaknya mau meninggal mau apa. Dan itu kalau dalam bahasa Arab belum termasuk kalimat karena belum jelas. Karena kalimat itu sesuatu yang sudah jelas. Andai kata semuanya apanya? Kan gak jelas. Akhirnya istrinya itu mengadu kepada Nabi. Suaminya udah meninggal udah. Tapi sebelum meninggal ngomong gitu. Andai kata masih baru, andai kata semuanya, andai kata lebih jauh. Nabi tersenyum. Itu dia bilang andai kata masih baru, suami itu pernah sedekah baju, tapi bajunya baju bekas. Dia melihat pahala yang sangat besar.
dari sedekah baju bekasnya itu. Andai kata yang masih baru yang disedekahkan, maka akan lebih besar lagi. Terus andai kata semuanya gimana? Suami itu pernah kamu suguhkan sepotong roti, mau dimakan karena lapar, roti itu mau langsung dimakan, tiba-tiba mengetuk pintu pengemis. Suamimu luar biasa, dipotong rotinya setengahan, setengah dikasih pengemis yang lapar, setengahnya dimakan sendiri. Dia melihat pahalanya karena sedekah sepotong rotinya, dia bilang andai kata semuanya yang sedekah akan lebih besar lagi pahalanya. Andai kata lebih jauh, suamiku pernah nganterin orang tunanetra, orang buta, mau ke masjid, tapi masjidnya nggak jauh pak, masjidnya tinggal deket lagi nyampe, orang buta kan repot tuh. Suamimu langsung, ayo kamu mau ke masjid, ayo sama saya, diantar pak. Itu pahala nganterin orang tunanetra ke masjid atau orang tunanetra nyebrang, gitu. Itu pahalanya luar biasa. Andai kata perjalanannya lebih jauh, maka akan lebih banyak lagi pahalanya. Nah, itu jadi memang sebaik apapun orang melakukan kebaikan, maka tetap dia menyesali kenapa nggak lebih dari itu, apalagi yang dosanya banyak lebih menyesal lagi. Oke, jadi itu pak. Yang kedua ada pertanyaan lagi yang belum menjawab. Yang ayat 24 ya, yang ayat 24 itu. Jadi memang kalau sahabat itu kan termasuk ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim. Itu nabi, sahabat, para wali, orang soleh itu orang yang diberi karunia yang luar biasa. Jadi akarnya kuat, imannya kuat, kemudian juga jiwa sosialnya luar biasa kan, tarahum fi wujuhi yang ayat ini, antara mereka itu saling kasih sayang, ya kan? Terus di wajahnya itu ada bekas sujudnya. Ada yang memahami secara tekstual, oh bekas sujud itu tanda jidat hitam di sini. Ada yang memahami seperti itu. Tapi kalau kita baca di dalam tafsir maksudnya itu orang yang ahli sholat, ahli ibadah, itu wajahnya itu akan tampak bekas sujud. Tapi bekas sujud bukan berarti tanda hitam, bukan. Tapi auranya orang sholat itu akan tampak. Makanya jangan berkecil hati. Oh saya sering sujud kok nggak ada tanda hitamnya, nggak harus juga. Karena bukan itu maksudnya. Kalaupun ada yang ada tanda hitamnya ya nggak apa-apa. Barangkali memang begitu tipe kulitnya. Yang penting jangan sengaja digosok-gosokin. Gitu. Kalau sengaja digosok-gosokin, baru tobat kemarin jidatnya udah hitam. Diapain? Saya khawatir disengaja pak. Khawatir disengaja biar tampak seperti orang yang ahli sujud. Takutnya nanti malah jadi riya. Jadi intinya bagaimana biar kita seperti sahabat yang akarnya kuat dan rantingnya juga melebat. Itu sebagai ibarat bahwa orang yang dikaruniai nikmat besar itu imannya kuat, jiwa sosialnya tinggi, dan itu luar biasa. Luar biasa. Bagaimana caranya? Ya kita harus meneladani Rasulullah. Makanya gini, saya menyarankan gitu. Kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada para sahabat, tidak cukup hanya dengan membaca sholawat, Pak. Tidak cukup hanya dengan memperingati Maulid Nabi. Tidak cukup, yaitu dengan apa? Berusaha untuk mempelajari bagaimana kehidupan para nabi, kehidupan para sahabat, untuk kita contoh gitu. Saya bukan jamaah tabligh, bukan Pak. Tapi jamaah tabligh itu saudara-saudara saya gitu. Itu jamaah tabligh itu bagus Pak. Itu ada buku kitab tentang hayatus sahabat, kehidupan para sahabat. Ada apa tuh? Sirah nabawiyah, ada sejarah Nabi. Jadi kita pernah nggak baca kitab tentang sejarahnya Nabi sampai hatam? Belum kan? Belum. Kita pernah nggak baca kisah-kisah sahabat sampai hatam? Ada kitabnya masalahnya. Nah jadi cinta kepada Nabi ya kita pengen tahu bagaimana kehidupan Nabi ditiru, bagaimana kehidupan sahabat ditiru, Pak. Itu luar biasa. Saya baca dalam kitab Rijalus Sahabah itu ada 60, kalau diterjemahnya itu 60 karakteristik sahabat. Itu ada kisahnya Salman Al-Farisi, kisahnya Bilal Ibnu Rabah, dan kisah sahabat-sahabat yang lain. Kita pelajari, kita contoh kebaikan-kebaikannya. Oke.
Mungkin itu cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya dan alhamdulillah segala kurang. Silakan. Ya, kita tutup dengan sama-sama membaca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ربي اوزعنا ان اشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل اعمال صالحا ترضاه ربنا تقبل منا دعاءنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك صحة وعافية اللهم إنا نسألك صحة وعافية اللهم إنا نسألك الاستقامة ثبت إيماننا يا الله ثبت إيماننا يا الله بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن